Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat fillah rahimakumullah. Satu ketika Syekh Ibrahim bin Adham ketika sedang berjalan di sebuah pasar Basrah, didatangi dia oleh beberapa orang. Lalu orang ini curhat, bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Dia katakan, "Ya Syekh, bukankah Allah sudah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Kenapa? Saya sudah berulang-ulang berdoa, sekian lama berdoa. Kenapa seakan-akan doaku masih jauh dari pengabulan? Seakan-akan doaku tidak didengarkan oleh Allah." Lalu Syekh Ibrahim bin Adham tersenyum. Dia katakan, "Li'anna qulubukum matat bi asyrati asya." Doa kalian belum terijabah oleh Allah disebabkan karena hati kalian mati. Kematian yang disebabkan oleh 10 perkara. Lalu apa yang 10 perkara ini menyebabkan doa-doa orang-orang masih belum terijabah, masih belum terapprove oleh Allah? Menjadi pertanyaan yang mungkin relevan buat kita saat ini. Apa yang 10 hal ini yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham? Yang pertama, beliau katakan kepada orang-orang yang bertanya, "Kalian mengaku kenal dengan Allah, tetapi kalian tidak memberikan, tidak menunaikan daripada haknya Allah. Allah sang pencipta kita. Dia berhak untuk disembah. Dia berhak untuk ditaati. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Tapi seringkali justru larangan kita terjang, perintah masih kita tinggalkan. Lalu apakah pantas kita untuk meminta lebih daripada doa kita untuk segera di-approve?" Yang kedua, dikatakan kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkan isi Al-Quran. Sahabat fillah, seberapa sering kita sudah membaca Al-Quran? Apalagi yang tidak pernah baca. Ini ada orang-orang yang dia mengatakan sudah membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan kita senantiasa bacaan wajib kita Quran. Tetapi kenapa belum diijabah daripada doa kita? Menjadi evaluasi. Quran kita baca, tapi isinya belum kita amalkan. Isinya masih jauh panggang daripada api. Mungkinkah itu kita? Sudahkah kita mengerjakan itu? Pantaskah kita untuk meminta lebih daripada doa, sedangkan Quran kita baca, isinya masih jauh daripada pengamalan? Yang ketiga, Syekh Ibrahim bin Adham katakan, kalian mengaku cinta dengan Nabi, tetapi kalian tidak taati daripada sunnahnya Nabi. Ketika kita ditanya, siapa orang yang paling kamu cintai? Kita mungkin bangga. Dengan gelegar kita katakan, Muhammad Rasulullah adalah kecintaanku. Tetapi sudah seberapa banyak sunnah yang kita kerjakan? Atau bahkan sebaliknya, sunnah kita tinggalkan, makruh kita lakukan. Kita mengatakan, memohon untuk disegerakan daripada doa kita. Yang selanjutnya, Syekh Ibrahim bin Adham katakan, kalian mengatakan setan itu adalah musuh kalian. Inna syaitana aduwwum mubin. Setan adalah musuh yang nyata. Tetapi seringkali ajakan setan justru itu yang kita ikuti. Kesenangan dunia seringkali membutakan kita. Keinginan nama baik diangkat di masyarakat seringkali membutakan kita. Kita lakukan hal-hal yang justru itu adalah bisikan-bisikan setan yang semakin menjauhkan diri kita dengan Allah. Kita ingin disegerakan, di-approve daripada permintaan kita kepada Allah. Padahal kita pada hakikatnya bukan hamba Allah, tetapi hamba setan. Selanjutnya,
Kita katakan kita ingin masuk surga. Tetapi amal-amal yang menyebabkan kita masuk surga masih seringkali kita abaikan. Justru sebaliknya. Seharusnya ketaatan kepada Allah, perintah wajib, tidak penuh, tidak sempurna, ditambah dengan ibadah sunnah. Sebagai apa? Sebagai bekal supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Selanjutnya kita katakan bahwasanya kita takut dengan neraka. Tetapi kenapa justru amal-amal yang menyebabkan kita terseret ke dalam neraka itu yang seringkali kita kerjakan? Kesenangan, bahkan kemaksiatan seringkali kita lakukan tanpa dengan rasa malu. Bahkan di bulan suci Ramadan semacam ini pun seringkali masih kita jumpai orang-orang yang masih bangga makan di tengah hari bolong, tidak takut dengan yang namanya larangan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu dikerjakan, dikatakan takut dengan neraka, tetapi amal-amal yang menyebabkan masuk neraka justru itu yang dikerjakan. Selanjutnya, kita seringkali melihat orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal. Sering kita datang melayat, seringkali kita bertakziah, tetapi kita kadang tidak mengambil pelajaran bahwasanya satu saat kita akan menjadi orang yang mati tersebut. Nyawa kita diambil, tak ada lagi kesempatan kita untuk beramal soleh. Harusnya seperti apa? Kematian yang kita saksikan, jadikan pelajaran supaya kita bisa berbenah. Khawatir nyawa kita tidak panjang, kita sudah punya bekal menghadap Allah. Mudah-mudahan itu yang menyebabkan daripada doa-doa kita di-approve. Selanjutnya, kita sibuk dengan aib orang lain. Kita bicarakan aib orang lain, tapi kita lupa bahwasanya kita masih punya aib yang banyak yang masih seharusnya kita perbaiki. Kemudian yang menyebabkan doa kita tidak segera ter-approve adalah juga nikmat Allah. Setiap saat, setiap hari kita nikmati gratis. Tapi seringkali kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kalimat kita enggan mengucapkan syukur. Hal kita merahkan kurang. Bahkan kita enggan untuk memberikan kepada orang lain daripada bagian kita sebagai bentuk rasa syukur. Masihkah kita mengatakan, saya berhak doa kita segera di-approve oleh Allah. Dan yang terakhir adalah kubur. Seringkali kita lewati, tapi kita tidak pernah berpikir kita akan kembali seperti orang-orang yang masuk ke dalam alam kubur. Dalam Al-Quran, surat Ra'du ayat 11 Allah katakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seorang hamba sampai hamba tersebut berusaha merubah daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, tugas kita manusia adalah kita perbaiki diri kita. Hubungan kita dengan Allah sebaik apa. Oleh karena itu ada ucapan, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki kehidupanmu. Kapan, seperti apa, dan bagaimana Allah menetapkan daripada doanya. Kita yang sanjungkan, kita sampaikan kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Jangan kita merasa paling tahu yang terbaik untuk takdir kita. Karena Allah yang maha baik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.